Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gua Yusna and welcome. Film bergenre horor tentu sudah jadi salah satu genre terfavorit di dunia perfilman. Apalagi nih ketika genre ini dibumbui dengan formula plot twist yang mampu bikin penontonnya tercengang. Di mana hal seperti ini terdapat pada salah satu film berjudul Virupaksa. Guys, ini adalah sebuah film thriller horor berbahasa Telugu India tahun 2023 yang disutradarai oleh Kartik Varmadandu, yang mana film ini dibintangi oleh Saida Ramtej, Samyukta Menon, Sunil, Rajev Kanakala, Brahmaji, Ajay, dan juga Raffi Krishna. So, mau tau gimana kisahnya? Mending langsung aja deh, are you ready? This is Virupaksa and let's talk about it. Kisah yang berlatar pada tahun 1979 ini dibuka dengan adanya sebuah praktek okultisme yang dilakukan oleh sepasang suami istri di desa Rudravanam, di mana pada ritual ilmu hitam tersebut mereka diharuskan untuk menggunakan jasad seorang gadis sebagai tumbalnya. Dan agar tidak ada lagi korban jiwa, warga yang marah pun langsung mengikat mereka berdua di sebuah pohon besar, kemudian membakarnya hidup-hidup, sehingga membuat anak mereka hanya dapat menangis tanpa mampu berbuat apa-apa. Tetapi sesaat sebelum tubuh mereka hangus terbakar, sang istri pun sempat melontarkan kutukan bahwa suatu hari nanti desa Rudravanam pasti akan berubah menjadi kuburan, dan inilah kisah Virupaksa. Lanjut cerita, setelah kedua orang tuanya meninggal dunia, warga yang masih merasa tidak puas sempat berniat untuk membunuh anaknya juga, karena mereka semua tidak ingin jika desa mereka dikotori dengan adanya ilmu hitam. Tetapi tindakan tersebut langsung dicegah oleh Haris Chandra selaku kepala desa. Sampai akhirnya mereka pun sepakat untuk membawanya ke panti asuhan yang berlokasi di desa yang lain. Namun tak lama setelah Haris pergi meninggalkannya, bocah itu terlihat terus saja membaca mantra seakan menandakan jika dia juga memahami ilmu hitam yang dipelajari oleh kedua orang tuanya. 12 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1991, salah seorang warga desa yang bernama Sidayah pun akhirnya mulai mendapatkan teror yang sangat mengerikan. Di mana pada malam itu ketika dia sedang berjaga di ladang, dia melihat adanya sekelompok burung gagak yang secara tiba-tiba terbang menutupi cahaya bulan. Bahkan, salah satu dari burung gagak tersebut juga langsung menyerang kepalanya hingga membuatnya terluka parah. Dan tak lama setelah Sidayah menatap mata burung gagak itu, dia malah bersikap aneh dengan berjalan ke suatu tempat. Hingga keesokan harinya kita pun akan diperlihatkan dengan sosok seorang pria bernama Surya yang sedang dalam perjalanan menuju ke desa Rudravanam bersama keluarganya untuk menghadiri upacara adat yang akan diselenggarakan di sana. Karena desa tersebut memang merupakan desa kelahiran ibunya yang bernama Anasuyama. Di tengah perjalanan mereka sempat dikejutkan dengan jatuhnya seekor burung sehingga membuat Anasuyama merasa sangat khawatir. Sebab dia berasumsi jika hal itu merupakan pertanda buruk yang akan terjadi. Tetapi karena Surya tidak terlalu menghiraukannya, dia pun memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanannya menuju ke rumah bibinya yang bernama Parwati. Di mana Parwati ini merupakan keponakan dari Anasuyama yang memiliki gangguan pendengaran, sehingga membuatnya harus menggunakan alat bantu tepat di telinga kirinya. Hingga pada malam harinya dikala Surya dan rekannya sedang menikmati sejuknya angin malam di atas rumah pohon, tanpa disengaja mereka malah melihat adanya seorang pencuri yang mengambil ayam hitam milik warga. Dan karena tindakan tersebut sempat dipergoki oleh salah satu warga yang sedang melintas di sana, wanita itu pun mencoba untuk bersembunyi. Namun keberadaannya masih bisa ditemukan oleh Surya yang memang sudah mengintainya. Dan di saat mereka berdua sedang bersembunyi di dalam gubuk, Surya mencium adanya wangi bedak yang sangat menyengat. Tetapi meskipun dia telah berhasil membuka kain yang menutupi wajah wanita itu, namun sayangnya dia tidak sempat untuk melihatnya. Karena wanita tersebut sudah terlebih dahulu pergi sehingga membuat Surya hanya berhasil mendapatkan gelangnya saja. Hingga keesokan harinya dikala Surya bersama keluarganya sedang berkunjung ke rumah Haris untuk makan bersama, dia pun seketika mencium aroma bedak yang sangat dia kenal, sehingga membuat rekannya merasa jengkel karena sepanjang malam Surya terus saja membahas wangi bedak tersebut. Hingga tak lama kemudian datanglah putri kandung Haris bernama Nandini yang ingin mengantarkan kari ayam buatannya. Dan setelah selesai menikmati semua hidangan yang dia sediakan, Surya memilih untuk datang menghampiri Nandini yang kala itu sedang menjemur cucian. Sebab dia yakin bahwa Nandini adalah pencuri yang semalam telah dia tangkap.
Tak lama setelah Surya mengembalikan gelangnya, Nandini pun kembali dipanggil masuk ke dalam rumah untuk diberikan suntikan oleh seorang dokter bernama Koti. Di mana menurut penjelasan Haris, sejak kecil, Nandini memang sering mengalami kejang-kejang sehingga dia harus mendapatkan suntikan rutin demi menjaga kesehatannya. Singkat cerita, setelah si Daya tersadar di tengah hutan, dia pun merasa sangat terkejut ketika menyadari jika wajahnya kini telah dipenuhi oleh benjolan-benjolan kecil yang sangat menjijikan. Sementara di lokasi yang berbeda, terlihat ada dua sejoli bernama Sudah dan juga Kumar yang sedang bermesraan di dalam gubuk. Di mana Sudah ini merupakan anak kandung dari asisten rumah tangga Haris, sedangkan Kumar hanyalah pengangguran yang tinggal di desa sebelah, sehingga membuat mereka berdua terpaksa harus bertemu secara sembunyi-sembunyi. Dan karena Sudah tidak ingin dinikahkan dengan sepupunya sendiri, dia meminta kepada Kumar untuk segera melamarnya. Tetapi meskipun pada saat itu Nandini telah menjaga gubuk tersebut agar tidak diketahui oleh orang lain, namun Surya dan rekannya tetap saja bisa mengetahui keberadaan mereka berdua. Hingga tak lama kemudian, dikala Nandini melihat ayahnya melintas bersama dengan sepupunya yang bernama Amir, dia merasa sangat khawatir, sebab dia berasumsi jika dia tidak akan bisa bertemu lagi dengan Kumar. Lalu di momen tersebutlah Surya pun mengatakan bahwa dia akan bersedia membantu mereka berdua, namun Sudah harus selalu mengajak Nandini jika dia ingin bertemu dengan Kumar. Dan mulai hari itulah, Surya pun kerap kali mencuri kesempatan agar bisa mendekati Nandini, karena dia memang sudah sangat mencintainya. Hingga beberapa hari kemudian, di saat Nandini sedang menjahit pakaian di rumah Parwati, Anasuyama bersama keluarganya pun datang ke sana untuk menyerahkan surat rumahnya. Dan karena tidak ingin mengganggu kebersamaan mereka, Nandini memilih untuk segera pergi, sehingga Parwati langsung meminta kepada Surya untuk mengantarkannya pulang. Di tengah perjalanan, Surya terus saja menggoda Nandini yang kala itu nampak bersedih. Dan setelah Nandini menjelaskan bahwa dia teringat mendiang ibunya, Surya pun memutuskan untuk mengutarakan isi hatinya. Bahkan, dia hingga mengatakan jika dirinya tidak akan pernah pergi meninggalkan desa sebelum Nandini memberikan jawaban atas perasaan cintanya. Hingga keesokan harinya dikala seluruh warga desa sedang berkumpul untuk melaksanakan upacara adat, si Dayah pun muncul dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Dan dengan sisa tenaga yang dia miliki, dia pun berusaha untuk terus melangkah menuju ke dalam kuil, sampai akhirnya dia pun harus meninggal dunia setelah dirinya memuntahkan darah dari dalam mulutnya. Dan karena dia meninggal tepat di hadapan patung Dewi Momamabah, pendeta setempat merasa sangat ketakutan, sehingga dia memutuskan untuk membuka dekrit agar bisa mendapatkan petunjuk. Di mana dekrit ini guys merupakan buku atau kitab yang sering dijadikan pedoman dalam menghadapi setiap masalah yang terjadi di sana. Lalu sesuai dengan petunjuk yang terdapat pada isi dekrit tersebut, pendeta itu pun akhirnya memutuskan untuk melakukan penyegelan 8 arah agar mereka semua terhindar dari malapetaka. Di mana desa mereka nantinya akan ditutup selama 8 hari dan tidak ada yang diperbolehkan untuk pergi ke kuil. Bahkan, seluruh pendatang juga diharuskan pergi meninggalkan desa sebelum ritual itu dilakukan jam 6 sore nanti. Dan karena ada warga desa yang bernama Abai Raju tetap memaksa untuk pergi bersama keluarganya, warga pun langsung menghadang kendaraannya, sehingga sempat terjadi perdebatan di antara mereka. Yang mana menurut penjelasan Raju, dia sama sekali tidak peduli dengan tradisi yang berlaku, sebab dia harus pergi agar bisa menikahkan anak gadisnya. Namun karena dia tetap tidak diberikan izin, dengan tegasnya dia mengatakan bahwa suatu hari nanti, dia yakin pasti akan ada yang melewati segel 8 arah, tapi itu bukanlah dirinya. Lalu sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, keluarga Surya pun akhirnya terlihat sudah mulai bersiap untuk segera pergi meninggalkan desa, karena rekannya berasumsi jika Nandini tidak akan pernah datang. Dan mengingat bahwa Nandini belum memberikan jawaban kepada Surya, dia sempat berniat untuk menemuinya tepat jam 5 sore. Namun pada saat itu dia malah mengalami kejang sehingga membuatnya terkapar di lantai. Lalu karena seluruh obat Nandini yang dikirim dari kota telah hancur, Haris yang merasa khawatir langsung pergi keluar untuk meminta bantuan. Sementara Koti memilih untuk menghubungi rekannya yang bernama Satri agar segera mengantarkan obat tersebut. Hingga tak lama kemudian dikala Surya sedang berada di tengah perjalanan, lajunya pun harus terhenti karena adanya sebuah kecelakaan, di mana korban dari kecelakaan itu ternyata adalah Sastri. Dan setelah Sastri menjelaskan bahwa Nandini lebih membutuhkan pertolongan, Surya pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke desa agar bisa menyelamatkan nyawa Nandini. Ketika melihat kemunculan Surya yang datang menggunakan sepeda motor, si pendeta itu meminta kepada warga untuk tidak menghentikan tugas mereka, yaitu menaburkan wijen di sepanjang garis penyegelan. Sehingga dengan dibuatnya segel tersebut, Surya pun tidak bisa lagi keluar desa selama 8 hari, meski dia telah berhasil menyelamatkan Nandini. Hingga pada malam harinya di saat kondisi desa sudah mulai sunyi, Sudah secara diam-diam malah pergi meninggalkan desanya, walaupun dia harus melangkahi segel tersebut.
di mana hal itu terpaksa dia lakukan karena dia tidak ingin dinikahkan dengan Amir. Setelah Kumar memberikan tiket kereta api tujuan mereka, sudah memohon kepada Kumar untuk tidak pernah pergi meninggalkannya. Namun dikala Kumar baru saja berjanji akan terus menjaganya, dia malah tewas akibat dihantam oleh kereta api yang melintas di sana. Dan setelah melihat kekasihnya tewas secara mengenaskan, sudah mulai bersikap aneh layaknya seperti si Daya, di mana dia langsung melangkah kembali ke desa, kemudian menempelkan wajahnya ke sarang lebah. Hingga keesokan harinya di saat Surya sedang berbicara dengan Parwati, dia pun dihampiri oleh Nandini yang ingin memberikannya kalung peninggalan mendiang ibunya. Karena Nandini berasumsi bahwa dia bisa meninggal kapan saja karena penyakit yang dia derita. Lanjut cerita ketika Parwati sedang membacakan dongeng untuk anaknya di luar rumah. Dia merasa ada seseorang yang terus saja memperhatikan mereka, sehingga dia memutuskan untuk segera memastikan hal itu. Hingga tak lama kemudian langkahnya pun terhenti di saat dia melihat ada seorang penjual susu bernama Suri yang hanya duduk menyendiri di tengah kebun. Sampai akhirnya, dia merasa sangat terkejut dikala Suri malah menyayat lehernya sendiri tanpa tujuan yang jelas. Setelah melihat kematian Suri secara langsung, sikap Parwati seketika berubah menjadi sangat aneh seperti Suda dan juga si Daya. Di mana pada pagi itu, tatapannya nampak sangat kosong meski dia sedang menjahit. Dan perlahan, dia pun mulai melangkah masuk ke dalam rumah. Kemudian menusuk telinga kanannya sendiri menggunakan jarum yang berukuran besar. Dan karena kematian mereka berdua bisa dikatakan cukup aneh, pendeta tersebut pun meyakini jika ada seseorang yang telah melewati segel. Namun mereka semua masih belum menyadari jika orang itu adalah Suda, karena kedua orang tuanya masih menyembunyikan masalah ini dari semua orang. Lalu mengingat bahwa di desa mereka tidak ada tempat untuk mengkremasi jenazah, akhirnya mereka semua pun sepakat untuk mengkremasi keduanya di sebuah rumah kosong yang terletak di ujung utara. Hingga tak lama kemudian, setelah kedua jasad selesai dikremasi, muncullah pria Agora bernama Suami yang menegaskan bahwa ada kekuatan jahat yang akan mampu merubah desa mereka menjadi kuburan, di mana hal tersebut bisa dia ketahui melalui penerawangannya. Itu sebabnya dia sengaja datang untuk membantu mereka semua dalam menghadapi masalah ini. Namun sayangnya, dia tetap tidak diperbolehkan untuk melewati segel 8 arah, meski dia telah menjelaskan jika segel tersebut sudah tidak berguna lagi, mengingat jika sudah ada 4 korban yang telah meninggal dunia. Tetapi karena mereka semua belum menyadari perihal kematian Suda dan juga Kumar, mereka sama sekali tidak menghiraukan ucapannya sehingga membuat Suami memutuskan untuk segera pergi. Karena merasa ada yang aneh dengan kematian bibinya, Surya akhirnya memilih untuk menyelidiki kasus ini dengan ditemani oleh Koti. Di tengah perjalanan mereka mencium adanya bau busuk yang sangat menyengat. Dan setelah ditelusuri, mereka berdua pun menemukan sepeda milik Suri sekaligus jasad Suda yang mulai membusuk. Ketika melihat adanya tiket kereta api yang terdapat di dalam tas Suda, Surya meyakini jika Sudalah yang telah merusak segel 8 arah dengan pergi meninggalkan desa. Dan setelah pihak stasiun menjelaskan bahwa ada seorang pria yang tewas akibat tersambar kereta api, Surya langsung meminta bantuan kepada rekan untuk memastikannya. Sehingga tak lama kemudian di saat rekan menjelaskan jika jasad tersebut memanglah jasad Kumar, Surya pun akhirnya meyakini semua yang telah diucapkan oleh Suami. Itu sebabnya dia segera datang menemui pendeta untuk membicarakan masalah ini. Karena Surya berasumsi jika pada malam itu, Suri sebenarnya berniat untuk menyelamatkan Suda. Tetapi karena Suda telah terlebih dahulu tewas akibat disengat lebah, Suri memutuskan untuk bunuh diri di hadapan Parwati. Sampai akhirnya, Parwati juga ikut melakukan hal yang serupa. Sehingga Surya pun meyakini jika orang yang pertama kali melihat kematian, pasti dia akan menjadi korban yang selanjutnya. Lalu ketika mengingat kembali jika Nandini adalah orang yang pertama kali melihat kematian Parwati, Surya pun langsung berlari untuk memastikan kondisinya. Dan setelah mendapatkan informasi dari Amir bahwa Nandini sedang menuju ke rumah tua yang berada di utara, dia pun segera menuju ke sana, sehingga membuatnya masih berhasil menyelamatkan nyawa Nandini yang kala itu berusaha bunuh diri dengan melompat ke dalam sumur. Lanjut cerita dikala melihat kondisi Nandini yang masih tidak sadarkan diri, pendeta meminta kepada warga untuk tidak mendekat, karena dia yakin jika ada kekuatan jahat yang sedang menyelimuti tubuh Nandini. Di mana menurut penjelasannya, kekuatan jahat yang berasal dari rumah tua tersebutlah yang kini sedang mengutuk desa mereka. Lalu agar bisa menjawab rasa penasaran yang ada di benak Surya, Koti pun mulai menjelaskan peristiwa yang pernah terjadi 12 tahun lalu, tepatnya di saat desa mereka terserang penyakit yang sangat mematikan. Di mana pada masa itu, hampir di setiap harinya ada anak kecil yang harus meninggal dunia akibat penyakit tersebut. Dan karena jumlah korban semakin hari semakin bertambah, pendeta akhirnya memutuskan untuk segera melakukan ritual pembakaran sesuai petunjuk dekrit. Namun sehari sebelum ritual itu dilakukan, si Dayah tanpa disengaja melihat Penkata Calapati membawa jasad seorang gadis masuk ke dalam rumahnya.
di mana keluarga Venkat ini merupakan pendatang baru di desa mereka. Dan dengan adanya informasi itulah warga yang merasa marah pun langsung membakar Venkat dan juga istrinya, seperti yang kita saksikan di awal film. Karena mereka semua berasumsi jika Venkatlah yang telah menyebarkan penyakit untuk ritual ilmu hitamnya. Beberapa hari setelah kematian Venkat, warga kerap kali melihat adanya penampakan di dalam rumah tersebut, sehingga mereka memutuskan untuk melakukan ritual perdamaian agar bisa mengusir roh jahat yang berada di sana. Dan mereka juga mengunci rumah itu secara permanen. Kembali ke timeline utama nih guys, setelah mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi, Surya pun nekat masuk ke dalam rumah Venkat bersama dengan Koti agar bisa mendapatkan petunjuk. Lalu di sanalah mereka berdua menemukan adanya sebuah kitab sihir kuno yang mengajarkan bagaimana caranya agar bisa menghidupkan orang yang telah mati. Sementara sesuai dengan petunjuk yang terdapat di dekrit, Nandini pun kini harus dimasukkan ke dalam kotak kayu, di mana kotak tersebut nantinya harus diletakkan di lingkaran simbol yang akan mereka buat di wilayah rumah Venkat. Dan saat kekuatan jahat mulai melemah akibat gerhana bulan, mereka semua diharuskan untuk mempersembahkan darah mereka jika mereka semua masih ingin hidup. Namun nantinya, tubuh Nandini akan tetap dibakar jika ingin memusnahkan kekuatan itu untuk selamanya. Setelah mendengar persyaratan yang dikatakan, Haris merasa sangat keberatan karena dia tidak ingin kehilangan putrinya. Itu sebabnya dia memohon kepada Abai Raju untuk mendukungnya. Namun sayangnya Abai Raju sama sekali tidak peduli, mengingat jika Haris juga merupakan orang yang telah melarangnya pergi meninggalkan desa, sehingga dia gagal menikahkan putrinya. Setelah kedua kubu saling berkelahi, beberapa orang yang mendukung Abai Raju pun langsung berniat membawa tubuh Nandini. Lalu di momen itulah Surya datang untuk menghajar mereka. Bahkan, dia hingga menegaskan jika dirinya akan membunuh siapapun yang berani menyentuh Nandini. Dan karena Koti telah menyuntikkan obat penenang yang mampu membuat Nandini tertidur selama 8 jam, Surya berjanji akan segera menyelesaikan masalah ini. Itu sebabnya, dia meminta izin kepada si pendeta agar dibiarkan pergi keluar desa. Tetapi di saat para warga baru saja selesai menghapus segel 8 arah tersebut, Surya sempat dihadang oleh warga yang tinggal di desa sebelah. Sebab mereka tidak ingin jika desa mereka ikut terkena imbasnya. Namun mengingat bahwa Surya tidak memiliki banyak waktu, dia terpaksa harus menerobos mereka semua agar dia bisa segera tiba di panti asuhan tempat anak Venkat dibesarkan. Singkat cerita nih, ketika mengetahui jika Surya datang dari desa Rudravanam, pemilik panti yang kini sudah dalam kondisi stroke pun merasa sangat ketakutan sambil menyebut nama Bhairava yang merupakan nama asli dari anak kandung Venkat. Di mana menurut penjelasan istrinya, Bhairava ini adalah anak yang aneh karena dia tidak pernah berbaur dengan anak-anak seusianya dan hanya bermain bersama burung gagak sambil terus membacakan mantra. Bahkan, dia juga kerap kali ditemukan sedang bertapa di tengah hutan. Hingga pada suatu hari, dikala dia mulai diledek oleh temannya menggunakan ketapel, dia langsung menggunakan ilmu hitam yang dia kuasai untuk mengendalikan ketapel tersebut agar melukai temannya sendiri. Saat Bhairava sudah berusia 15 tahun, suaminya sempat menegur Bhairava yang kala itu baru kembali dari hutan. Tetapi pada malam itu, Bhairava malah menyerang suaminya menggunakan mantra hingga mengalami kelumpuhan. Dan hal itu dia lakukan sebelum dia pergi melarikan diri dari sana. Setelah mendengar semua penjelasan yang dikatakan, Surya memutuskan untuk segera pergi menuju ke hutan yang sering dikunjungi oleh Bhairava. Karena pada saat itu, seluruh warga juga terlihat sudah mulai menyiapkan peti kayu untuk Nandini. Setibanya di tengah hutan, Surya pun langsung dihadang oleh kelompok Agora yang sedang melakukan ritual. Namun anehnya tubuh mereka seketika terpental saat melihat mata Surya, sehingga mereka sempat berniat untuk membunuhnya. Tetapi untungnya tindakan tersebut segera dicegah oleh suami, sebab dia yakin jika Surya hanya datang untuk mencari bantuan. Dan setelah Surya menyebutkan sepenggal kalimat yang pernah dia baca pada buku Venkat, suami menjelaskan jika mantra itu merupakan mantra untuk melakukan ritual okultisme binatang, di mana penggunanya harus berada di tempat yang tidak terdapat angin, suara, maupun cahaya. Karena mereka yakin bahwa tempat tersebut adalah goa, mereka berdua langsung menuju ke sebuah goa yang berada di tengah hutan. Lalu di sanalah, Surya menemukan adanya kitab fatwa, di mana menurut penerawangan suami, kitab itu merupakan salinan asli dari dekrit, sehingga mereka berdua yakin bahwa Bhairava memang sengaja membuat dekrit palsu untuk membalaskan dendamnya. Beralih ke lokasi yang berbeda, karena Surya tak kunjung kembali, warga yang mulai merasa khawatir pun sempat berniat untuk membawa tubuh Nandini. Tetapi tindakan yang mereka lakukan langsung dihentikan oleh Abai Raju, karena dia percaya jika Surya pasti akan kembali untuk gadis yang dia cintai. Itu sebabnya, dia meminta kepada mereka semua agar kembali tenang. Lalu di momen itulah akhirnya baru terungkap jika Kumar yang selama ini Surya kenal, ternyata adalah Bhairava, di mana hal tersebut terbukti dari adanya identitas Kumar yang berhasil dia temukan di dalam tas. Dan menurut penerawangan yang suami lihat, Kumar memang telah melakukan ritual bakar diri, yang mana menurut penjelasannya,
Kumar akan bunuh diri secara sukarela agar jiwanya bisa masuk ke tubuh orang lain melalui tatapan mata dan membunuh mereka secara bergantian. Bahkan, di tahap akhir ritual okultisme, Bhairava juga akan membunuh seluruh warga desa secara bersamaan termasuk Nandini. Setelah menyadari bahwa ritual membakar tubuh Nandini merupakan tahap akhir dari okultisme, mereka berdua yakin jika sebenarnya ada orang yang telah mengendalikan Bhairava sehingga dia mampu memalsukan dekrit. Oleh karena itulah, mereka harus bisa segera menemukan siapa dalang dari hal tersebut sebelum Nandini membakar tubuhnya sendiri. Karena jika hal itu hingga terjadi, maka seluruh warga desa juga akan ikut tewas terbunuh. Dan di lokasi yang berbeda nih, ketika menyadari bahwa sinar gerhana bulan akan segera berakhir, pendeta pun terpaksa meminta kepada warga untuk memasukkan Nandini ke dalam peti, sehingga membuat Haris hanya bisa pasrah, karena Abai Raju dan Koti juga tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara di tengah perjalanan menuju ke desa Rudravanam, Surya pun sempat mengalami kecelakaan akibat membentur blokade yang sengaja dibuat oleh warga sebelah. Di mana pada saat itu, seluruh warga desa Rudravanam juga terlihat sudah mulai meneteskan darah mereka ke tubuh Nandini, sesuai petunjuk dekrit palsu yang mereka percayai. Dan karena tidak memiliki pilihan lain, Surya meminta kepada suami untuk segera pergi terlebih dahulu, agar dia bisa membuka segel yang terdapat di kuil. Sementara dirinya akan mencoba melawan seluruh warga desa sebelah yang memang telah berniat untuk membunuh mereka. Hingga tak lama kemudian setelah suami membunyikan bel yang berada di kuil, Surya pun memutuskan untuk membakar mobilnya agar dia bisa melarikan diri menuju ke desa Rudravanam. Dan ketika menyadari bahwa seluruh warga kini sudah berada di bawah kendali Bhairava, suami langsung meminta kepada Surya untuk segera menemukan dalang di balik semua ini. Karena dia berasumsi jika Surya merupakan Virupaksa yang mampu menyelamatkan desa Rudravanam. Dan agar bisa menemukan petunjuk, Surya memilih untuk kembali ke rumah Venkat, sementara suami akan berusaha mengulur waktu dengan cara melawan Bhairava yang masih berada di dalam tubuh Nandini. Hingga tak lama kemudian setelah Surya melakukan penelusuran, dia pun menemukan adanya foto keluarga Venkat sehingga membuatnya merasa sangat terpukul dengan kenyataan yang ada. Sebab dia baru menyadari jika Nandini ternyata adalah adik kandung Bhairava. Di mana menurut penjelasan Haris, pada 12 tahun yang lalu dikala mereka sedang melakukan ritual perdamaian di halaman rumah Venkat, dia tanpa disengaja menemukan keberadaan Nandini yang masih berada di dalam kamar dengan kondisi kejang-kejang. Dan karena dia tidak ingin Nandini disakiti oleh warga, dia sengaja membawanya melalui pintu belakang dengan dibantu asisten rumah tangganya. Sehingga mulai saat itulah, dia pun memutuskan untuk mengadopsi Nandini. Lanjut cerita nih, setelah berhasil mengalahkan suami, Bhairava pun langsung membakar pohon besar yang ada di hadapannya sebelum dia memulai ritual okultisme terakhirnya. Dan karena seluruh warga terus melangkah menuju ke pohon tersebut, Surya mencoba untuk berdiskusi dengan Bhairava agar dia bersedia memaafkan mereka semua atas tindakan yang telah mereka lakukan 12 tahun yang lalu. Kemudian dari penjelasan Nandini lah, semua pun akhirnya baru terungkap jika Venkat ternyata sosok ayah yang baik. Karena Venkat selalu berusaha agar bisa merawat istrinya yang mengalami kelumpuhan. Hingga pada suatu hari ketika dokter telah memvonis bahwa istrinya tidak akan bisa disembuhkan, Venkat memutuskan untuk mempelajari Atharvana Veda, di mana ilmu yang dia kuasai itu dia masukkan ke dalam kalung agar istrinya terhindar dari kekuatan jahat. Dan setelah mencukur habis rambutnya, Venkat meminta bantuan kepada salah satu petugas rumah sakit agar dia diizinkan untuk membawa jasad gadis yatim piatu yang berada di sana. Karena menurut ilmu yang dia pelajari, Atharvana Veda mampu menukar jiwa orang lain ke dalam tubuh yang baru saja meninggal dunia. Dan pada saat itu, Venkat sebenarnya hanya bermaksud untuk memindahkan jiwa istrinya ke dalam jasad tersebut agar istrinya bisa bergerak seperti dahulu kala. Namun warga yang salah paham malah menuduhnya dan membakar keduanya hidup-hidup. Dan karena peristiwa itulah, Nandini mulai mengalami kejang-kejang sehingga dia tidak sadarkan diri di dalam kamarnya. Hingga keesokan harinya setelah dia kembali tersadar, dia hanya mendapati kedua orang tuanya yang telah berubah menjadi abu. Bahkan, dia juga tidak menemukan di mana keberadaan kakaknya lagi. Dan selama 8 hari, hidupnya sangat menderita sampai akhirnya dia diadopsi oleh Haris. Tetapi meskipun Haris telah merawatnya dengan sangat baik, namun dia masih tidak bisa memaafkan orang-orang yang sudah membunuh kedua orang tuanya. Hingga pada suatu hari, dikala dia kembali ke rumahnya, dia pun bertemu dengan Bhairava sehingga mereka berdua memutuskan untuk membalaskan dendam atas kematian orang tua mereka. Dan agar bisa menghancurkan desa, mereka terus mempelajari ilmu hitam yang mereka ketahui, kemudian mengubah isi dekrit dengan yang palsu. Dan burung gagak peliharaan Nandini lah yang ternyata telah menyerang si Daya. Kembali ke timeline utama setelah menjelaskan semua kebenarannya, Nandini meminta kepada Surya untuk segera pergi meninggalkan desa, karena dia tidak ada hubungannya dengan masalah ini.
Namun Surya langsung menolak sebab dia yakin jika Nandini sangat mencintainya. Merasa jengkel dengan percakapan mereka berdua, arwah bayi Rafa yang keluar dari dalam tubuh Nandini sempat mencoba untuk menyerang Surya. Tetapi hal itu tidaklah berhasil karena Surya masih dilindungi oleh kalung pemberian Nandini. Hingga tak lama kemudian di saat Surya melukai tubuhnya sendiri, Nandini yang merasa khawatir pun segera datang menghampirinya. Karena jika Nandini terus melakukan ritualnya, maka Surya akan ikut terbunuh mengingat jika tetesan darahnya telah bercampur dengan api ritual tersebut. Dan agar bisa menghilangkan kebencian yang ada di hati Nandini, Surya terpaksa harus membunuhnya, sehingga membuat arwah bayi Rafa pergi begitu saja bersamaan dengan api yang mulai padam. Hingga keesokan harinya setelah jasad Nandini dikremasi, Surya pun menyarankan kepada warga untuk menjadikan rumah keluarga Venkat sebagai sekolah, agar berguna bagi anak-anak. Namun di akhir film, kedua bola mata Surya seketika berubah warna seakan menandakan jika ada jiwa Nandini yang masuk ke dalam tubuhnya. Mengingat jika dia adalah orang pertama yang melihat kematian Nandini. Bersama dengan itulah guys, film pun berakhir. Oke guys, Virupaksa adalah sebuah film thriller horor berbahasa Telugu India tahun 2023 yang disutradarai oleh Kartik Farmadandu, yang mana film ini dibintangi oleh Saida Ramtej, Samyukta Menon, Sunil, Rajev Kanakala, Brahmaji, Ajay, dan juga Raffi Krishna. Virupaksa adalah film horor yang dibuat dengan sangat baik dan berhasil menghadirkan kisah yang efektif serta juga mengerikan. Disutradarai oleh Kartik Farmadandu dan ditulis oleh Sukumar, film ini tidak membuang waktu untuk membangun nada dan suasana film. Dari adegan pembuka, penonton disadarkan bahwa ini akan menjadi kisah yang sulit untuk dilalui berkat banyaknya darah kental dan juga kekerasan. Film ini dimulai dengan sangat kuat menunjukkan bagaimana tahayul dan ketakutan dapat menyebabkan keputusan yang keji. Paruh pertama film ini pun sangat bersemangat dan juga menarik, diselingi dengan momen romansa antara karakter utama, meskipun dialognya mungkin membuatnya terdengar lebih emosional daripada yang sebenarnya. Paruh kedua film pun berubah menjadi lebih gelap, dan meskipun kadang-kadang tampak membosankan, tetapi film ini berhasil membuat gue tetap terlibat dengan ceritanya. Memperhatikan petunjuk yang tersebar di sepanjang film, membantu menghubungkan titik demi titik, membuat klimaks tampak seperti kesimpulan logis dari peristiwa yang terjadi di layar. Saida Ramtej telah memberikan penampilan yang terpuji sebagai Surya. Bahkan, di tengah semua kekacauan, saya berhasil mempertahankannya, membuat para penonton tetap tertarik dengan perjalanannya. Samyukta juga bersinar dalam perannya, memberikan penampilan bernuansa yang menunjukkan jangkauannya sebagai seorang aktor. Salah satu kekuatan film ini terletak pada kemampuannya mengangkangi garis tipis antara mempromosikan tahayul dan menceritakan kisah orang yang tenggelam dalam tahayul. Meski mungkin ada momen yang membuat penonton mempertanyakan niat pembuat film, Virupaksa terbilang berhasil tetap setia pada visinya, membenamkan penonton di dunianya dan mempertahankan perhatian mereka hingga akhir. Kesimpulannya, Virupaksa adalah film horor yang dibuat dengan baik dan layak untuk disaksikan. So, gimana pendapat kalian tentang film ini? Jangan lupa berikan ulasan kalian di kolom komentar ya. Oke deh, mungkin cukup sampai di sini perjumpaan kita, dan seperti biasa, jika kalian suka like, nggak suka silahkan dislike, komen kalau ada kesalahan, dan subscribe kalau masih mau dengerin ocehan gue. So, gue tutup video ini. See you in this video. My name is Yusna Firdaus and thank you.